Hello, good afternoon. Welcome to English class with Miss Jelly. Hello, I really hope that you are doing well today. How are you? I really hope that you are doing well today. Today, we are going to study about public places. Today, we are going to study about public places. Have you known about public places? I guess you already know, right? Okay, I will tell you the first one. What is the first one? It's bookstore. It is bookstore. Bookstore itu artinya adalah toko buku. Next, hospital. Hospital. Hospital itu artinya rumah sakit. Museum. Museum adalah museum. Market. Market. Pasar. Market. Okay, do you already get it? I bet you already know about these easy public places and it's already familiar for you. The first one, let's repeat. Bookstore. Ya, bookstore. Toko buku, bookstore. Hospital. Rumah sakit, hospital. Museum. Museum, museum. Museum, museum. The last, market. Pasar, market. Next, let's check out other examples of public places. Bank. The first one is bank. Bank, bank. Bank, bank. Next, post office. Post office. Kantor pos, post office. Restaurant. Restaurant. Restoran, restaurant. Next, zoo. Kebun binatang, zoo. Kebun binatang, zoo. You already know 8 public places. The first one is, masih ingat yang pertama tadi apa? Kita cek lagi ya kalau misalnya kalian lupa. Oke, apa coba? Kalian masih ingat yang pertama tadi adalah bookstore. Iya benar, yang pertama adalah bookstore. Yang kedua, exactly, hospital. Yang ketiga, the third, masih ingat apa yang ketiga tadi? Ingat nggak? Ayo apa? Yang tadi yang ketiga. Yang pertama itu, apa tadi? Yang pertama adalah bookstore, hospital, museum, sama satu lagi adalah market. Nah, yang ini adalah bank, post office, restaurant, and zoo. Next, continue about the definition of those public places. Nah, the first one is bookstore. Yang pertama tadi adalah toko buku. What is bookstore? Bookstore is a place where people buy books. Jadi basically toko buku adalah tempat di mana people itu artinya orang-orang, buy membeli, books buku. Berarti bookstore tempat orang membeli buku. The example of the sentence, I am going to buy books at the bookstore. Aku akan membeli buku di toko buku. Jadi kalau misalnya going to itu artinya adalah akan. Next, hospital. Selanjutnya adalah hospital. What is hospital? Hospital is an institution providing medical and surgical treatment and nursing care for sick or injured people. Jadi, rumah sakit adalah institusi atau tempat untuk treatment merawat orang yang sakit atau orang yang terluka. The example of the sentence, my sister is going to treat injured people in the hospital. Jadi yang kedua kalimatnya artinya adalah saudara perempuanku akan merawat orang yang sakit di rumah sakit.
Next, museum. Apa itu museum? Kebetulan museum itu agak mirip sama bahasa Indonesia ya, cuma tulisannya agak beda. What is museum? Museum is a building in which objects of historical, scientific, artistic, or cultural interest are stored and exhibited. Jadi, museum itu adalah tempat atau gedung di mana objek sejarah atau enggak yang berupa kebudayaan disimpan dan dipamerkan di sana. The example of the sentence, we are going to see historical objects at the museum. Nah, kita akan melihat objek sejarah di museum. Next, market. It's very easy and it's already familiar in your ears, right? Market. Market itu artinya apa? Market is a place where people go to purchase and sell things. Jadi pasar adalah tempat di mana ada kegiatan jual beli. The example, my mother is going to purchase vegetables at the market. My mother, ibuku, akan membeli sayuran di pasar. Next, bank. Bank. What is bank? Bank is a place where people save their money. Jadi, bank adalah tempat menabung. Jadi, menabung itu bahasa Inggrisnya adalah save money. Ya, ingetin ya. The example, Jack and Jane are going to save their money at the bank. Jadi, Jack sama Jane akan menabung di bank. Next, post office. Post office. What is post office? Post office is a public facility that provides mail services, including accepting letters, parcels, providing post office boxes, selling postage stamps, packaging, and stationery. Jadi, post office itu tempat di mana ada kegiatan pelayanan surat menyurat. Terus di sana juga ada kotak pos dan mereka menjual perangko, menjual stationery, itu artinya adalah peralatan sekolah, dan juga ada pengiriman kayak gitu. Selanjutnya, di sini the example of the sentence, I'm going to mail the letter at the post office. Aku akan mengirimkan surat di kantor pos. Next, restaurant. Nah, it's already familiar, right, in your ears as well. Now, what is a restaurant? Restaurant or an eatery is a business that prepares and serves food and drinks to customers. Nah, seperti yang kita udah sering tahu, kalau misalnya restoran adalah tempat di mana kita bisa makan dan minum dan dilayani oleh pramusajinya di sana. Nah, the example of the sentence, you and I are going to eat out at the restaurant tonight. Aku dan kamu akan makan malam di restoran. Next, zoo. What is zoo? Zoo is a facility in which animals are housed within enclosure, cared for, displayed to the public, and in some cases bred. Nah, jadi kebun binatang adalah tempat di mana hewan-hewan tinggal, terus di sana juga mereka dirawat dan ditontonkan kepada publik. Seperti apa yang kita sering lihat ya, kita bisa melihat hewan-hewan di kebun binatang. Dan di beberapa tempat di sana juga ada perkembangbiakannya. Jadi para pengelola kebun binatang juga mengembangbiakan binatang-binatang yang ada di sana. The example, they are going to see the animals at the zoo. Mereka akan melihat hewan-hewan di kebun binatang. Okay, that was about public places and its definition. Let's continue to the rules. Okay, now I will tell you how to say something. If you are going to somewhere, you may use these rules. Jadi dalam bahasa Inggris, jika kalian mau bilang sesuatu dalam bahasa Inggris yang artinya adalah akan, kita bisa gunain rules ini. Ya, yang pertama di sini ada subjeknya I itu kan aku. Nah, to be-nya kalau I itu kita harus memakai yang am. Kalau I, to be-nya adalah am. Terus di sini ada rumusnya, harus memakai going to. Artinya adalah
akan. Jadi going to itu artinya adalah akan. Nah, ingat setelah going to kata kerjanya harus bentuk pertama. Di sini adalah see, melihat. Jadi I am going to see. Melihat apa? Ada objeknya di sini historical objects, benda bersejarah. Where? Di mana? At the museum gitu. Jadi kalau misal kalian ingin bilang sesuatu dalam bahasa Inggris dan itu menunjukkan akan, kalian akan ngapain? Nah, kalian bisa gunain I am going to bla 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 kayak gitu. Jadi kata kerjanya bisa diganti-ganti. Contoh yang lain di sini jika subjeknya itu adalah we, you, they, Jen or Jack. Nah, kalian to be-nya itu harus are ya. Jadi kalian harus ingat we are, you are, they are, Jen and Jack are. Going to-nya sama, kata kerjanya yang bisa diganti-ganti. Contohnya, you are going to buy books at the bookstore. Kamu akan membeli buku di toko buku. Kayak gitu. Selanjutnya, di sini ada Jane and Jack. Ingat, jika orangnya ada dua, Jane sama Jack, itu termasuknya jamak. Makanya harus memakai are. Jane and Jack are going to buy books. Seperti yang tadi sudah dibilang, setelah going to, kata kerjanya harus bentuk pertama. Do you get it? Udah ngerti yang ini polanya? Nah, sekarang kita lihat ke contoh selanjutnya. Di sini ada subjeknya he, she, it, Jen, Jack. Nah, Jen sama Jack bisa nih. Jen sendiri, Jack juga sendiri. Nah, jika ini kita harus menggunakan to be-nya yang is. Contohnya, he is, she is, it is, Jen is, Jack is. Going to-nya sama dan kata kerjanya bisa diganti-ganti. Contohnya adalah he is going to save money at the bank. Dia akan menabung di bank. Contohnya lagi, Jen is going to save money at the bank. Ya, jadi kalian harus ingat di sini jika subjeknya adalah I, to be-nya harus am. Jika subjeknya we, you, they, Jen, or Jack, to be-nya harus are. Jika subjeknya he, she, it, Jen, or Jack, to be-nya harus is. Dan jangan lupa going to-nya. Setelah going to, kalian harus gunain kata kerja bentuk pertama. Ingat ya, setelah going to, kata kerjanya harus bentuk pertama. Kayak gitu, sudah mengerti? Mudah kan? It's very easy, right? Next, let's continue to the exercise. Nah, exercise, the rules is fill in the blank with correct to be and verb. Nah, di sini kita disuruh isi titik-titiknya dengan to be yang benar dan kata kerja yang benar. Sekarang kita coba ya, number one. Let's see number one. Sekarang kita lihat nomor satu di sini. Kita lihat number one. Di sini ada subjeknya. Subjeknya itu apa? You. Nah, tadi kalau subjeknya you, berarti to be-nya adalah apa to be-nya? Kalau subjeknya you, siapa? Bisa jawab? Iya, betul sekali. Kalau you, to be-nya adalah yang are. Betul. Di sini menjadi tulisin lagi ya. Kalau I, pasangannya itu adalah am. Kalau he, she, or it, itu harus to be-nya adalah yang is. Kalau misalnya we, you, they, itu to be-nya adalah yang are. Ya. Sekarang coba kita lihat di sini you benar dong. Kalau you to be-nya adalah are. Nah, sekarang setelah going to, ingat setelah going to kata kerjanya bentuk keberapa? Yang tadi sudah dijelaskan.
Iya benar, bentuk pertama. Ya, berarti setelah itu kita untuk menentukan kata kerjanya, kita lihat kalimat selanjutnya. Di sini dibilang stationery. Stationery itu adalah alat tulis. At the bookstore. Bookstore adalah toko buku. Berarti kalau kita titik-titik, kamu akan titik-titik alat tulis di toko buku. Berarti bahasa Inggrisnya adalah exactly. Bahasa Inggrisnya adalah buy. Benar. Jadi di sini isinya adalah yang buy gitu. Let's jump to number 5. Sekarang kita loncat ke nomor 5. Di sini ada we. Kalau we tadi berarti to be-nya adalah, nah di sini kita lihat we to be-nya adalah yang are. Berarti di sini isinya adalah are. Nggak muat di situ, jadi tulis di sini aja ya. Sini are, we are. Di sini ada kata money at the bank. Nah, kalau money at the bank berarti kita menabung. Kalau menabung berarti di sini bahasa Inggrisnya adalah yang, iya benar, yang tadi save. Ya, menabung. Menabung itu bahasa Inggrisnya adalah save money. Selanjutnya, let's jump to number 10. Nomor 10. Di sini subjeknya adalah I. Kalau I berarti to be-nya adalah yang benar, exactly. To be-nya adalah yang am. Berarti sini tulis I am. Di sini going to bla 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 stamps at the post office. Nah, stamps itu artinya adalah perangko di kantor pos. Berarti kalau aku akan titik-titik perangko di kantor pos, berarti bahasa Inggrisnya adalah kata kerjanya adalah benar sekali. Kata kerjanya adalah yang buy. Buy atau buying? Ayo, isinya apa nih? Isinya buy ya, karena kalau buying itu salah. Kita harus ingat setelah going to, kata kerjanya harus bentuk pertama. Selanjutnya di sini number 7. Mike and Michelle bla bla bla. Nah, Mike sama Michelle orangnya ada berapa? Ada 2. Kalau 2 itu berarti dia jamak. Kalau jamak sama kayak they. Berarti to be-nya adalah yang are. Berarti di sini isinya adalah are. Di sini injured people in the hospital. Orang yang sakit di rumah sakit. Berarti mereka akan ngapain ya? Benar sekali, mereka akan merawat. Merawat bahasa Inggrisnya adalah treat. So Mike and Michelle are going to treat injured people in the hospital. I already gave the answer for you and the rest you should answer it by yourself. Don't forget, kalian harus jangan lupa kalau misalnya I itu to be-nya adalah am. He, she, it to be-nya adalah is. We use they to be-nya adalah are. Dan harus diingat setelah kata going to, kata kerjanya harus bentuk pertama. Oke, don't forget ya. See you on the next material. Bye!